Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan man futiya lahu babum minal khair falyahtahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu an. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini masih berada di bulan Ramadan, di akhir-akhir bulan Ramadan, yaitu hari yang ke-27. Kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan yang suci, bulan yang penuh keberkahan, penuh dengan ampunan, bulan dilipat gandakan berbagai macam pahala dan kebaikan. Tentunya marilah kita memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan tujuan dari puasa ini adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Sholawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para solihin, para musonifin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udma di yaumil qiyamah. Para hadirin yang menyaksikan acara ini atau channel YouTube ini, saya doakan mudah-mudahan para hadirin semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa-doanya, harapan-harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita disehatkan baik lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah izinkan saya membawakan tema puasa membentuk, puasa ajang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai disampaikan oleh guru kita, waliullah, manusia yang dicintai Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Mafatihur Rabbani. Beliau menjelaskan mengenai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan yaitu pada majelis yang keempat, dan disampaikan pada waktu itu yaitu pada hari Ahad pagi 10 Syawal 545 Hijriah di madrasahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah menyampaikan sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan tadi
dalam pembukaan, mang futihalahu babum minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yuglaku anhu. Jadi beliau sebelum memaparkan nasihat-nasihatnya mengenai taubat kepada Allah, dan di bulan puasa ini merupakan salah satu kita membersihkan dosa-dosa kita. Kita kembali kepada Allah, kita bertobat kepada Allah. Maka di bulan Ramadan ini adalah ajang tempat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau dalam hadis tersebut, barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka cepat-cepatlah mendatanginya. Sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup baginya. Nah, jadi kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, kesempatan-kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan semasa kita masih hidup. Manfaatkan masa hidup sebelum mati, masa sehat sebelum sakit, masa senggang sebelum sempit, masa muda sebelum masa tua. Maka pergunakanlah yang namanya kebaikan-kebaikan. Apalagi di bulan yang penuh berkah ini, kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni kita oleh Allah segala dosa kalau kita merendahkan diri kepada Allah, kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan-kebaikan ini manfaatkan. Apalagi di bulan yang suci ini, insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahkan, akan melebihkan, membalasnya dengan berlipat ganda di bulan ini. Maka datangilah kebaikan tersebut. Sesungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup. Kalau kebaikan, kesempatan yang baik ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kesempatan lagi kita melakukan kebaikan itu. Contoh ketika kita meninggal dunia, ketika kita sudah wafat, itu tidak berlaku lagi yang namanya kebaikan-kebaikan. Boleh jadi kebaikan yang kecil itu bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meremehkan, menyepelekan hal yang jelek. Ditakutkan kita belum bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal. Bisa jadi yang jelek itu, yang jelek ini bisa menghantarkan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka gunakanlah kebaikan-kebaikan. Jangan menyepelekan hal-hal yang jelek. Maka semuanya harus balik kepada Allah, harus meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dijelaskan puasa ini bisa mengampuni segala dosa-dosa yang telah lalu kalau puasa ini didasari dengan rasa iman dan ikhlas. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan rasa iman dan ikhlas, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini sama halnya selaras dengan apa yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam majelis 4 bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, apa sih nasihat-nasihatnya? Tadi hadis yang beliau sampaikan dalam ceramahnya, kemudian nasihat-nasihat berikutnya, kata beliau, bersegeralah mengambil keuntungan dari pintu kebaikan selagi belum ditutup untukmu. Jadi kita harus bersegera mengambil keuntungan dari pintu kebaikan. Kesempatan tidak akan terulang lagi. Kesempatan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
bersegeralah mengambil keuntungan dari kebaikan tersebut. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan, berlomba-lomba menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bersegeralah. Ini nasihat beliau, bersegeralah mengambil keuntungan dari pintu kebaikan selagi belum ditutup untukmu. Yaitu kalau sudah ditutup pintu kebaikan tersebut, misalkan kita meninggal dunia atau tidak ada kesempatan lagi dalam kebaikan tersebut, maka itu hal yang rugi kalau kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Kemudian kata beliau, perbanyaklah melakukan amal-amal kebaikan. Perbanyaklah melakukan amal-amal baik selagi masih ada kesempatan. Apapun amal kebaikan yang terkecil apapun, kebaikan-kebaikan menggunakan lisan kita, menggunakan tangan kita, menggunakan pikiran kita, apa menuju kepada kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan, maka perbanyaklah melakukan amal-amal baik selagi masih ada kesempatan, selagi masih kita hidup di dunia ini. Itu kata beliau. Kemudian kata beliau, cepatlah memasuki pintu taubat. Maka selagi Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubat, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menutup pintu taubat, kalau umur kita masih ada, maka itu kesempatan. Sebelum ajal kita, sebelum kita menggapai sakaratul maut, kalau ketika orang dalam sakaratul maut ingin kembali ke dunia ini, berdoa kepada Allah, ya Allah kembalikan lagi kepada dunia ini, kembalikan lagi, berikanlah umur 1 menit, 1 jam, saya akan sedekahkan harta, saya akan melakukan kebaikan sebaik-baiknya. Tetapi kalau umur kita, kalau ketika kita sakaratul maut, tidak akan bisa kembali lagi kepada melakukan kebaikan-kebaikan. Sebelum matahari terbit di sebelah barat, sebelum kiamat tiba, maka cepatlah memasuki pintu taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala selagi pintu itu terbuka bagimu. Apapun dosa yang kita lakukan, kesalahan apapun yang kita lakukan, sebesar apapun, kalau kita benar-benar melakukan taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Nah, itulah karena nasihat beliau mengenai taubat. Maka di dalam Ramadan ini adalah kesempatan besar. Mumpung ada beberapa hari lagi, 2 hari lagi kita, maka cepatlah masuki pintu taubat. Selagi bulan Ramadan adalah bulan yang kalau kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kata beliau, gunakanlah pintu doa selagi ia terbuka kepadamu. Gunakanlah pintu doa selagi ia terbuka untukmu. Doa inilah yang akan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini adalah bentuk kita, tidak ada yang namanya manusia bersifat sombong. Doa ini adalah hamba kepada Sang Kholik. Hamba memerlukan, membutuhkan sesuatu. Hamba membutuhkan. Hamba ini tidak berdaya. Hanya Engkaulah yang Maha Kuasa, yang akan memberikan apa-apa yang didoakan oleh hambanya, mengabulkan apa-apa yang didoanya. Kata beliau, gunakanlah pintu doa ini selagi ia terbuka untukmu. Doa ini adalah salah satu pintu untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Doa mukhul ibadah. Doa itu adalah ujungnya, penghulunya ibadah. Gunakanlah kesempatan bergaul dengan orang-orang yang soleh selagi kesempatan itu terbuka untukmu. Nah, dalam kesempatan kita, dalam pergaulan kita, maka carilah ini, karena kalau kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, insya Allah kita akan terbawa soleh. Karena kebiasaan orang-orang yang soleh itu adalah melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang suka melakukan kesalahan, yang suka melakukan maksiat dan dosa, kita bergaul, maka kita tentunya akan terbawa dosanya walaupun kita tidak melakukannya. Nah, disinilah pergaulan. Di sini beliau menyarankan kepada kita semuanya, yaitu gunakanlah kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh selagi kesempatan itu terbuka. Jadi untuk menggapai, kata beliau, taubat kepada Allah, yang pertama tadi, bersegeralah mengambil keuntungan, yaitu dengan melakukan kebaikan. Kemudian kata beliau, perbanyaklah amal-amal yang baik. Kemudian cepat-cepat memasuki taubat. Gunakanlah pintu doa. Gunakanlah kesempatan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh ini akan menolong kita nanti di akhirat kelak. Orang-orang soleh ini akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang melakukan maksiat, maka mereka akan menjadi saksi bagi kita bahwa kita melakukan kemaksiatan. Nauzubillahi min dzalik. Inilah disarankan oleh beliau, guru kita, yaitu kita harus bergaul dengan orang-orang yang soleh. Mereka lah nanti di akhirat akan menjadi saksi bahwa kita akan melakukan kebaikan-kebaikan. Tetapi sebaliknya, kalau kita melakukan kejelekan, bergaul dengan orang-orang yang jelek, itu mereka adalah menjadi saksi bahwa kita melakukan kejelekan. Inilah saran-saran beliau. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, nasihat-nasihat beliau, bangunlah apa yang telah kamu rusak. Seperti kita membangun rumah, seperti kita membangun sesuatu yang rusak, maka bangunlah kembali, barukanlah bangunan tersebut, hiasilah dengan sesuatu yang indah. Bangunlah apa yang telah engkau rusak. Dalam tubuh kita, kaki sudah melakukan maksiat, tangan sudah melakukan maksiat, mata, telinga, hati, dan lain sebagainya dirusak oleh kita. Padahal ini yang dulunya bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, kullu mauludin, setiap bayi yang dilahirkan, kullu maulud yuladu alal fitrah, yaitu dalam keadaan suci. Nah, ketika kita besar, ini dirusak oleh kita, maka bangunlah kembali, sucikanlah kembali, perbaharuilah kembali, supaya kita menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Karena kita dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, maka kembali pun kita harus dalam keadaan bersih. Cucilah apa yang telah engkau lumuri dengan najis, dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka cucilah dengan pintu taubat. Cucilah dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang terkena najis di sini adalah dosa. Tangan yang terkena najis di sini adalah kesalahan, dosa.
mata, mulut, lidah, dan lain sebagainya yang telah dinajisi, dilumuri dengan najis, dilumuri dengan dosa, maka basuhlah, cucilah, yaitu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, 3 hari di bulan Ramadan, maka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Detik demi detik, waktu demi waktu, perbanyaklah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, perbaikilah sesuatu yang telah engkau robohkan. Bersihkanlah apa-apa yang telah engkau kotori. Kembalikanlah apa yang telah engkau ambil. Jadi di sini bersihkanlah apa yang telah engkau kotori, bersihkan. Baik dalam lahir dan batin kita. Maka ketika kita sesudah berwudu, itu doa ketika doa syahadah, ketika sudah berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Kembalikanlah apa yang telah engkau ambil, apapun yang telah engkau ambil, baik harta ataupun apa saja, kembalikan apa yang telah kau ambil. Kalau itu bukan hak kita, maka kembalikan kepada yang haknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dari kepergian dan larimu. Kita tidak akan kemana-mana, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan dipermalukan nanti di akhirat dalam keadaan penuh dengan dosa. Kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala jangan dilumuri dengan dosa. Allah Maha Suci, maka hambanya harus suci. Maka ketika hambanya suci bertemu dengan Allah, Allah akan tersenyum kepada kita. Tersenyum di sini jangan disamakan dengan makhluk. Allah bahagia kepada orang yang bertaubat. Insya Allah apapun, kalau kita bertobat, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun. Istaghfiru, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghafara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaihi midrara, Allah akan menurunkan air hujan yang lebat. Kemudian kalau kita bertobat, insya Allah akan berlimpah harta, akan diberkahkan hidup kita. Nah, marilah, kembalilah apa yang telah engkau ambil. Kembalilah kepada Tuhanmu dari kepergian dan larimu. Kau tidak akan bisa lari kemana. Engkau tidak akan bersembunyi dimanapun. Walaupun engkau memakai baju hitam, kemudian diam di dalam kegelapan malam, kemudian engkau duduk di guha yang gelap gulita, di bawah batu yang warna hitam, engkau bersembunyi dari Allah, tetap saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui di mana engkau berada. Tidak akan bisa lari dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Wahai gulam, gulam di sini beliau seperti kepada kita, kepada murid, kepada anak, dengan kasih sayangnya. Wahai gulam, wahai anakku, tidak ada di sisi kecuali hak Azza wa Jalla. Tidak ada di sini kecuali hak Azza wa Jalla. Kemanapun kita, itu tidak bisa lari. Kita diberikan rizki oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan apa yang diminta,
diberikan umur yang panjang, diberikan apa oleh Allah. Walaupun kita melakukan dosa, tapi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yaitu kasih sayangnya diberikan. Tapi Allah memberikan kesempatan, membuka lebar kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau bersama Khalik, maka engkau adalah hambanya. Tentunya hidup kita harus bersama Allah dimanapun berada. Harus bersama Allah dimanapun berada. Kita dekat, Allah akan lebih dekat. Jika engkau sebaliknya bersama makhluk, maka engkau adalah hamba mereka. Kalau dalam hati kita ada makhluk, hati kita di dalamnya ada harta, hati kita di dalamnya ada sesuatu selain Allah, maka itulah hambanya. Maka di sini hati kita itu harus dipenuhi dengan Khalik, maka kita adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kita makhluk, maka engkau adalah hamba makhluk. Kata beliau, tidak ada alasan bagimu sehingga mengembara hatimu. Tinggalkan saja segala sesuatu dengan nurani. Tidak tahukah engkau bahwa pencari hak azza wa jalla mesti meninggalkan semuanya. Sungguh dia harus yakin bahwa segala sesuatu adalah makhluk, sedangkan makhluk merupakan hijab antara dirinya dengan. Kalau dalam hati kita ada makhluk, kalau dalam hati kita ada sesuatu selain Allah, itu akan menjadi penghalang, baik penghalang doa, baik penghalang keberkahan, baik penghalang kebaikan, baik penghalang masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam diri kita ada makhluk, ada selain Allah, sedangkan makhluk merupakan hijab penghalang antara dirinya dengannya, penghalang kita untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini, marilah kita mendekatkan, membersihkan hati kita. Di dalam hati kita tidak ada kecuali la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dengan apapun dia bersamanya akan menjadi hijab baginya. Siapa saja, makhluk dunia, harta, dan lain sebagainya, itu adalah hijab penghalang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempatan yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan keberkahan di bulan Ramadan ini kita berupaya untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai di apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka apa yang telah disampaikan dalam tadi hadisnya yang diuraikan, man futihalahu babun minal khairi falyantahizhu fa innahu la yadri mata yuglaku anhu. Barang siapa yang dibukakan baginya pintu kebaikan, maka cepat-cepatlah mendatanginya. Sungguhnya ia tidak tahu kapan pintu itu akan ditutup baginya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.